Kalau ditanya, kenapa kok mau jadi bintang film? Saya bilang, karena banyak perempuan cantik di situ, saya mau ciumin semua, saya bilang. Keterusan tapi sampai umur 50 nakalnya itu. Itu nakalnya telat dong, Mas. Nggak telat, keenakan. Keenakan nakal. Dulu saya pernah bikin band sama dia, judulnya Off the Band. Mungkin saya barangkali aktor yang pernah memainkan tokoh presiden, 3 presiden di Indonesia. What is eine Nation? Halo, selamat hari gini. Kenangan masa lalu menambah semangat energi masa kini untuk menyambut masa depan. Gua Pak Lur Lebong dan gue sekarang lagi sendirian, nggak ada teman-teman yang nemenin gue, tapi gue nggak apa-apa lah. Yang penting sekarang kita ada tamu yang sangat istimewa, mungkin bagi para retrois yang kenal di era 80-an, 90-an. Seorang aktor kawakan, idola remaja. Mungkin bisa kita langsung pindahkan shoot ke sana. Bisa perkenalkan? Halo mas, mbak. Mas Kulo Tio Pakusadewo. Mas Tio Pakusadewo. Luar biasa. Oke mas, wah ini kayaknya seru banget nih ya mau ngobrolin ya. Kita ini ngobrolin masalah retro ya. 70, 80, 90. Ini kayaknya ngomongnya pakai bahasa Jawa apa pakai bahasa Indonesia? Bebas. Asal jangan bahasa planet ya. Oke, Mas Tio. Di tahun 80 90-an ini Mas Tio itu ya dikenal sebagai seorang aktor ya. Dan kayaknya puncak-puncaknya itu di tahun 80-an. Tapi sebelum masuk ke situ, kita mungkin ingin dengar ceritanya nih, Mas Tio itu sebelum-sebelumnya kok bisa akhirnya terjun ke dalam hal perfilman itu, mungkin masa remajanya itu gimana? Apa suka nonton film atau bagaimana? Mungkin bisa ceritakan ke para retrois. Saya mulai dari anak-anak ya. Ya, monggo. Jadi saya punya nenek waktu itu ya. Cucunya ada banyak lah, hampir 20 orang. Setiap minggu tuh kita ngumpul sama-sama keluarga. Terus masing-masing selalu dikasih pertanyaan. Kalau besar mau jadi apa? Wah, mostly sepupu-sepupuku semua ada yang mau jadi dokter, lawyer, pramugari, apa segala macam banyak. Cuma saya yang punya cita-cita pengen jadi bintang film. Umur 7 tahun lah kali ini waktu itu. Kalau ditanya, kenapa kok mau jadi bintang film? Saya bilang, karena banyak perempuan cantik di situ, saya mau ciumin semua, saya bilang. Gak anak kecil toh. Iya. Anak kecil ya maunya ya gitu. Berjalan sekian tahun kemudian, 20 tahun kemudian, yang bercita-cita jadi dokter belum sampai jadi dokter, yang cita-cita jadi insinyur belum sampai insinyur, lah aku udah jadi bintang film. Luar biasa. Jadi saya teringat cerita-ceritanya Messi, Ronaldo gitu-gitu ya, orang-orang hebat itu, mereka memang dari usia segitu udah bercita-cita jadi pemain bola. Gitu. Jadi nggak salah ternyata kalau saya punya cita-cita masih kecil. Gitu ya. Jadi anak-anak yang dari sekarang cita-citanya apa, ya mungkin mimpinya itu ya kita arahkannya dengan sebaik-baiknya mesti gitu ya. Iya, bener. Gitu mas. Nah waktu remaja ya seperti kebanyakan remaja lah. Nakal-nakal dikit. Nakalnya para remaja gitu ya. Para remaja lah. Keterusan tapi sampai umur 50 nakalnya itu. Itu nakalnya telat dong mas. Nggak telat, keenakan nakal. Tapi ya syukur alhamdulillah memang tidak ada tempat yang lebih tepat untuk melihat terang kecuali dari tempat yang gelap. Jadi hanya dari tempat yang gelap kita mampu melihat terang yang sejelas-jelas. Nah, gitu. Kalau di film sendiri ya, wah segala macam udah dialami. Mulai dari figuran sampai menolak peran. Wah, sudah dilalui. Begitu ya. Nah itu perjalanannya gimana tuh? Awalnya pasti otodidak dong mas ya. Apa sempet latihan? Iya, sempet ngelamar-lamar gitu loh. Kayak kalau zaman sekarang tuh casting gitu ya. Jadi zaman dulu tuh hanya dapat informasi, oh di sini lagi butuh pemain, ini datang sana. Tapi ya karena nggak punya skill, nggak punya modal akademik dan lain-lain ya,
nggak pernah dapat peran yang bagus, ya paling dapat ya figuran-figuran gitu yang nggak ada artinya. Kemudian setelah SMA saya berpikir, wah ini nggak bisa, kalau ya cita-cita memang benar mau main film ya harus sekolah. Saya ikut teater, kemudian saya sekolah di Institut Kesenian Jakarta. Tapi nggak ngambil teater, saya ngambil sinematografi. Karena menurutku kalau aktor film itu harus dibekali dengan pengetahuan sinematografi yang cukup juga. Nah disitulah saya bertemu dengan orang-orang hebat seperti Garin Nugroho, Labes Widar, yang kemudian menawarkan saya untuk terlibat di film-film mereka. Cinta dalam Sepotong Roti, Lagu Untuk Seruni. Nah 2 film itulah yang kemudian membawa saya ke tingkat nominasi Festival Film Indonesia. Dari dua film itu yang mendapat Piala Citra di film Seruni. Lagu Untuk Seruni. Ya. Nah udah setelah itu udah melalang buana. Oh gitu ya. Tapi yang paling saya ingat, yang paling monumental nih dari Mas Tio ya, Mas Tio Bagus Sadewo ini, itu pas dalam Cinta Dalam Sepotong Roti itu. Iya. Karena film itu go internasional pada waktu itu ya. Ya. Diikutin ke festival luar negeri banyak sekali lah. Nah di situ Gari memang berhasil membuat itu menjadi film yang sangat menarik. Film puitik pertama Indonesia kali ya. Dan ya banyak orang menilai peran saya di situ cukup baik. Hingga sempat masuk nominasi juga. Tapi belum memenangkan ya. Akhirnya belum menangnya di Seruni. Lagu Untuk Seruni. Nah, balik lagi untuk Lagu Untuk Seruni. Ini juga sebenarnya film ini waktu itu kalau nggak salah film yang pertama kali langsung direct sound ya. Iya, betul ya. Betul. Ya itu dulu kan masih istilahnya masih dubbing apa gimana ya? Ya, dulu proses film itu kan karena filmnya masih pakai can gitu. Jadi suaranya kan kedengeran Sebetulnya suara-suara itu yang justru membuat kita kangen syuting film itu. Gitu. Tapi masih belum direct sound. Sepotong Roti juga sudah direct sound, tapi Seruni juga direct sound. Dan Sepotong Roti enggak direct sound. Sepotong Roti itu dubbing. Seruni ya direct sound, betul. Seruni direct sound ya. Ya, pengalaman pertama lah. Tapi dengan yang direct sound itu tantangannya lebih berat pasti ya. Ya, sebab kalau dulu kan ada trik-trik. Kalau nggak hafal skenario, ada tipu-tipu blocking yang bisa kita buat, yang bisa di-create aktor sehingga nanti diisi di dubbing gitu. Kalau direct sound nggak bisa. Nggak bisa ya. Lo mesti total full hafal skrip gitu. Karena nggak bisa nipu, suara langsung. Gitu. Ya tapi memang dulu yang saya tahu zaman-zamannya tahun 70-an itu banyak yang dubbing dan bahkan aktornya itu disuarakan bukan oleh aktor aslinya juga ya. Banyak yang begitu. Banyak seperti itu ya. Banyak. Nah ini dalam Cinta Dalam Sepotong Roti suara asli aku. Oh suara asli ya. Suara asli. Kalau enggak masuk nominasi kan. Gitu ya. Itu Lagu Untuk Seruni itu sebenarnya bukan film musikal ya? Berbau musikal. Dihiasi musikal, tapi bukan musik. Tapi ada beberapa lagu yang memang dinyanyikan dalam film itu. Oh gitu. Nah, Mas Tio sendiri berperan sebagai apa waktu itu ya? Arya Kusumadewa, pencipta lagu. Oh, pencipta lagu. Pemain piano, pengarang lagu. Oh gitu. Nah, ngomong masalah pencipta lagu, Mas Tio sendiri dulu juga main musik apa gimana? Zaman-zamannya retro gitu, muda atau? Ya saya main harmonika sih. Harmonika? Ya, saya main harmonika. Keren. Di beberapa film, kayak di Sepotong Roti saya main harmonika. Di Raya saya main harmonika. Di beberapa film saya ada main harmonika. Terus kalau keterlibatan saya di musik kayak mencipta lagu tuh saya ada beberapa mencipta lagu sendiri. Oh iya? Ya film Identitas itu scoring musiknya saya yang bikin malah. Oh Identitas scoring musik ya? Identitas tuh Arya Kusumadewa sutradara orang gila itu jadi memaksa saya untuk udah lu aja ngisi scoring musiknya orang gila, orang aktor suruh ngisi scoring musik. Tapi terjadi ya, terus di beberapa tempat ada back sound yang
menggunakan lagu di mana lagu itu liriknya saya yang bikin. Ada beberapa sih, kayak menulis lirik ini ke bawah sampai sekarang, kayak ada ABTI itu loh, Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Itu marsnya liriknya saya yang bikin. Oh gitu. Iya. Tapi di zamannya Retro sempat bikin band sendiri apa gimana? Ada dulu saya bikin sama Yayang Muktio, God bless. Oh iya, yang Tio. Drummernya. Dulu saya pernah bikin band sama dia, judulnya Off the Band. Off the Band tahun berapa itu? Itu kalau nggak salah masih yang Tio masih di kokpit apa gitu ya? Ya dia kan, kalau Ya, yang Off di ini mana? masih udah di 2000-an. Cuma sebelumnya band kampung lah ya. Maksudnya band kamu tuh gimana tuh Mas? Band main di kampung aja, Oh. main-main 17-an gitu. Nggak ini. Tapi yang sudah bener bandnya yang bareng sama Mas Yaya Muktio tuh. Tadi apa nama bandnya? Off the Band. OFF gitu ya? Oh, Sempat bikin album? Sempet sama DLC ya, dulu DLC itu pianisnya Arwana Group. Bertiga sama almarhum Yoyo dulu ya. Ya, tapi albumnya nggak rilis, tapi beberapa lagunya dipakai buat beberapa film. Beberapa lagunya dipakai buat beberapa film. Iya. Dan itu semua karyanya dari Mas Yos sendiri atau dengan rekan-rekan juga? Ada yang saya sendiri, ada yang sama rekan-rekan. Kalau dari Mas Yos sendiri ada nggak waktu itu yang sempet kayaknya hits? Mungkin saya nggak tahu, tapi tiba-tiba oh ini emang ternyata. Oh kalau hits dari lagu jadi hits nggak pernah. Karena especially kayaknya saya bikin lagu atau main musik itu untuk film. Kebanyakan untuk film gitu, bukan musik untuk musik. Tapi perlu dicatat bahwa saya mungkin satu-satunya aktor Indonesia yang bisa nyanyi di Jazz Festival. Tahun berapa itu? Wih, Waktu keren. Santana datang sini. Tahun berapa tuh ya? Tahun berapa itu? Aku nyanyi tuh Oh gitu. sama satu panggung sama Dwiki Darmawan. kalau nggak salah. Nyanyi dan main harmonika. Aku nyanyi Wonderful World. Sekarang gue mau nanya aja nih Mas Yo, antara film sama musik, Mas Yo tuh sebenarnya lebih cenderung kemana? Film ya. basicnya di film. Memang saya mencintai film. Saya mendalami keaktoran itu ya baru sebentar sih, 40 tahunan lah ya. Sebentar itu, Rek. 40 tahunan. Melalui berbagai macam peristiwa, melalui berbagai macam panggung, melalui berbagai macam film, sutradara, kameramen, dan mungkin saya aktor yang masih hidup sekarang yang pernah di satu produksi dengan kameramen yang ada di 4 generasi. Jadi ada kameramen yang namanya Max Tera, itu dari zamannya Usmar Ismail tuh. Tahun 50-an dia masih hidup dan saya syuting sama beliau itu tahun 87. Film Rinjani, Max Tera namanya. Jadi kameramen zaman Jepang tuh. Saya pernah ngalamin syuting sama dia. Terus Soleh Ruslani, kameramen di era tahun 70-an. Terus tahun 80-an, tahun 90-an dan sampai sekarang. Jadi saya pernah mengalami 4 generasi. Gitu. Tapi emang kalau saya lihat sih karena Mas Tio dulu mendalami sinematografi, pasti arah-arahnya ke kamera gitu ya. Enggak juga sih. Enggak juga, tapi sebagai aktor itu karena memiliki pemahaman sinematografi, kita jadi memahami angle. Jadi kalau dalam satu adegan tuh ada diciptakan satu blocking tertentu. Nah kalau aktor yang nggak memiliki bekal pengetahuan sinematografi, itu gampang kita kelecehin lah istilahnya gitu ya. Nah, kalau kita pinter tuh kita bisa membuat blocking yang dimana nanti dalam satu peristiwa itu dia bisa nggak kelihatan aja. Pokoknya perhatiannya ke sini aja gitu. Bisa begitu gitu. Ditipu-tipu gitu ya. Ada caranya, Ya. Dan kita tahu kalau angle sini batas frame itu sebelah mana. Jadi pergerakan tuh ya kayak gitu-gitulah. Berarti bisa dibilang Mas Tio bisa jadi sebagai sutradara juga bisa dong. Saya pernah jadi sutradara dan sampai hari ini saya kebetulan punya sekolah acting namanya Petakilan. Petakilan itu pelatihan taktis ilmu keaktoran. Dan sampai hari ini sudah berjalan 2 tahun dan punya cabang di Jogja, kerjasama sama sekolah tumbuh, namanya Tumbuh Bersama Petakilan. Dan yang di Jogja itu lulusannya sudah selevel sama diploma karena kita 2 semester.
Kalau yang di sini kan short course. Kayak gitu Mas. Begitu ya. Saya memberanikan diri karena ada tawaran, ada orang pernah datang bilang, Mas, ayo kita bikin sekolah acting. Saya bilang oke. Asal kurikulumnya semuanya dari saya, silabusnya dari saya, dan namanya pun dari saya. Akhirnya ya udah selesai semua terjadi. Terus yang di Jogja pernah nanya, ini metodenya pakai metode apa belajarnya? Karena kalau dasar-dasar acting kan kita mengacu kepada ada di akademisi acting itu ada yang namanya Stanislavski. Biasanya acuannya itu. Kalau saya Tioslavski. Jadi metodenya metodeku. Tapi setuju. Setelah aku terangkan berbagai macam ini, oh ya udah kita pakai Tioslavski. Tioslavski. Om Tio, kalau aku Dulu dari mana asal Sulawesi ya? Sulawesi agak pikir dikit. Om Tio, aku mundur dikit ke awal. Ya. Aku penasaran, aku pengen bertanya gini. Kapan Om Tio berpikir bahwa ini film dunia gue nih? Gitu kan. Kalau zaman-zaman muda kita kan blank. Ya. Kita mau jadi apa? Blank zaman-zaman sekolah. Kapan tuh titik apa, ada momentum apa yang akhirnya Om Tio bilang gue pengen jalan hidup gue nih ke film? Oke. Tahun 1991 tepatnya. Ketika saya menerima penghargaan sebagai aktor terbaik di Festival Film Indonesia, itu sudah mateng. Itu sudah nggak ada yang bisa. Udah ini memang betul-betul dunia. Tapi beberapa tahun sebelumnya sempat terpikir begitu. Ketika zaman sekolah lah itu ya, sekolah itu saya pernah malas mau sekolah. Terus cari akal gimana caranya supaya aman-aman aja. Terus saya acting. Pulang dari sekolah beli perban yang banyak gitu. Perban dari sini sampai sini. Pulang ke rumah ketemu ibu kan. Besok saya nggak bisa sekolah, ini kecelakaan. Saya nggak bilang tabrakan, saya kecelakaan. Ya kecelakaan bisa apa? Bisa jatuh. Saya nggak jelas ini kecelakaan. Dan percaya. Malam besoknya pikir nggak sekolah, gue ngayap main, ketahuan. Semenjak itu saya dipanggil Sang Iye. Sang Iye itu kalau orang Betawi bilang, apa yang lo bilang kayaknya bener aja deh. Sang Iye maksudnya. Sang Iye, kalau ibu saya dari Betawi kan. Sang Iye mau ngomong tuh katanya. Sampai terakhir saya pergi ke Surabaya sama ibu saya makan di restoran Jepang. Terus Yakiniku kan masak di depan kita tuh ya. Kokinya nih saya agak sebel, terus saya ngomong bahasa Inggris sama teman saya nih. Saya bilang, lelet nih kokinya gitu. Mungkin dia ngerti kali ya. Terus dikasihlah saya makan scallop. Scallop tuh kan mesti matang masaknya. Kalau setengah matang kita mabok. Kayak saya dikasih setengah matang kali. Terus saya makan, itu keringet dingin keluar gitu. Ibu saya ikut tuh di sebelah saya. Saya bilang, Bu, ini saya kayaknya keracunan. Udah nggak tahan lagi. Ibu saya bilang, acting aja loh sih. Allahu Akbar itu, aduh my lovely mother. Itu kalau yang itu, aduh aku. Sampai akhirnya muntah di situ, baru dia percaya. Oh beneran. Nah, itu dari saat itu saya sudah memutuskan memang acting jalan hidupku. Kemudian setelah dapat piala itu, udah makin kuat. Udah tidak, sampai hari ini tidak tergoyahkan. Udah hampir 45 tahun saya di film. Masuk ke dunia film memang merintis ke dunia film atau ada kebetulan misalnya diajak atau kebetulan? Oh merintis. Merintis. Dulu ada, saya dengar Virgo Film tuh. Oh iya. Lagi mau ada Virgo Film zaman dulu kan. Iya. Mau bikin film tentang si Gobang. Silat kan. Nah, aku belajar silat kan waktu itu. Daftar, datang sana udah pakai baju Gobang segala macam. Terus gak diterima. Gak diterima, sakit hati banget gua. Oh ya udah. Tapi berapa kali aku ikut casting tuh gak diterima berapa kali. Berapa kali lah. Itu tahun berapa tuh? 80-an ya? 80-an. Terus Arini yang Rano Karno main tuh. Arini aku juga daftar tuh yang diterima Rano. Wah iya dia Rano, siapa yang gak tahu Rano Karno. Kuki sopo gitu. Tapi ketika saya main film lagu untuk Seruni, sebelumnya saya pernah main lagi film tuh bareng sama Rano ada di Miswar. Sofia Lajuba baru pertama datang dari Jerman itu.
Judulnya Oh iya. apalah itu judulnya, aku lupa deh. Nasi Cepi sutradaranya. Aku main lah jadi saudara kembarnya Rano lah. Festival film di Surabaya. Wah, kalau dulu kan festival film kan masyarakat tuh tumpah ruah ke jalan. Turun dari bis di hotel, wah semua panggil-panggil Rano, Deddy Miswar. Aku nggak ada yang manggil. Wah, nggak ada yang kenal gua, anjrit ini kan. Nah, apa malam tak mikir di kamar hotel bicaranya. Besok pagi kita ada rencana mau pergi ke museum mana gitu. Aku turun makan di warteg pinggir tuh. Gua ada gembel-gembel kan, aku mau sini. Besok pagi lu ngumpul depan, tak kasih 5.000. Lo inget ya nama gue Tio, lo panggil-panggil. berarti udah ngajarin acting orang-orang itu ya. Besok paginya kita keluar bareng kan. Wah tuh semua itu gembel-gembel bawa temen-temennya. Om Tio. itu Rano Karno gini. Kenal lagi lu gitu. Dia nggak tahu gua kan. itu ngomong-ngomong metode yang diajarkan di Tio Slavski. Itu salah satunya ilmu Tio Itu Slavski. ilmu Tio Slavski juga rupanya, keren juga. Ada lagi pertanyaan? Silakan dulu. Mungkin yang lain? Nggak ada, seru juga ya. Satu hal juga saya mau cerita ya. Oke, boleh, seru nih. Mungkin saya barangkali aktor yang pernah memainkan tokoh presiden, 3 presiden di Indonesia. Soeharto, Soekarno, dan satu lagi saya nggak berani sebut namanya karena di film itu memang disamarkan. Tapi tokoh itu tokoh dia. Cuman fiktif namanya sih. Namanya nama lain. Soekarno di film Pancasila Cita-Cita dan Realita. Satu lagi The Democracy diproduksi oleh Cina. Saya main jadi Soekarno juga. Satu lagi saya jadi Soeharto di film Habibie Ainun. Habibie Ainun yang pertama ini jadi Soeharto saya. Satu lagi ada film judulnya Mencuri Raden Saleh. Itu ada tokoh presidennya. Kemarin itu ya. Itu ada tokoh presidennya. Itu salah satu presiden Indonesia lah. Referensinya itu. Gitu. Kira-kira kenapa ya kok yang jadi tokoh presiden itu pasti milihnya? Gak ngerti mas. Kenapa? Saya jadi presiden berkali-kali sih di Indonesia. Kemarin ini juga jadi presiden juga. Presiden apa? Dia presiden Indonesia tapi namanya lain. Gitu. Presiden, terus Gajah Mada. Oh, Gajah Mada pernah memerankan? Pernah. Kan porsi tubuhnya kan. Enggak, waktu itu saya masih bagus badannya. Oh, masih bagus. Bukan maksudnya begitu kan. Ya, Ade Rai dulu belajar sama saya. Barakati judul, tapi filmnya nggak muncul. Filmnya tidak dimunculkan. Terus jadi jenderal baru nih film Gunting mana saya jadi jenderal. Jenderal Bento namanya. Tapi tokohnya ada gitu. Iya. Jadi dibelokin lah. Dibelokin ya. Terus jadi sahabatnya jadi tokoh yang barengan sama Pak Adnan juga pernah. Filmnya mengenai Woyla. Pembajakan Woyla. Iya, pembajakan. Saya jadi LB Murdani. Nah. Aneh kan? Kalau lihat fotonya percaya pasti. Orang saya ketemu sama Mbak Ria anaknya tuh, saya kasih fotonya. Papa bukan gitu. Gua kaget. Gitu mas. Terus mendalami perannya itu gimana? Apa langsung datang itu Tio Slavski. Tio. Bisa diceritain gitu. Ada film judulnya Quickie Express. Ya. Iya, pernah dengar ya. Nggak tahu. Box office itu ya. Quickie Express itu di skenarionya tokoh yang aku perankan Jawa. Orang Jawa, bodyguard, homo. Pacaran sama Rudy Wawor. Cowok simpenannya lah gitu. Saya baca ulang, saya bilang, wah ini kalau Ambon mesti lucu. Ambon dan Belanda kan, Ambon ini lucu. Saya tawarkan ke sutradaranya, ini Ambon aja gimana tokonya? Gak mungkin lah, masa om jadi Ambon? Oh, ntar saya pulang ke rumah. Aku kebetulan di sinematografi itu belajar make up juga. Jadi saya dandan di rumah. Saya cari tokoh yang mendekati Samuel L. Jackson di film Pulp Fiction. Oh, gondrong.
kribo. Oh, kribo ya. Aku punya wig kribo gitu. Kumisnya tebal hitam, rambangnya segini. Terus saya pakai kanebo nomor 22 waktu itu, jadi agak gelap. Seluruhnya tak begini. Jadi Ambon, tak balik ke lokasi. Sutradaranya lagi duduk di depan monitor. Tak senggol, Cukimai, terus aku ngomong Ambon. Dia ngeliatin, ada 35 detik lah dia nggak itu aku. Baru setelah 35 detik kemudian, Om Tio! Dan di film itu aku dapat penghargaan. Wah, luar biasa. Jadi semakin yakin bahwa Tio Slavski itu nggak salah. Mantap. Jadi saya sering mendapatkan peran yang kemudian peran itu saya upgrade, saya modified, terus saya tawarkan dulu ke sutradaranya. Kalau begini gimana? Kalau setuju lanjut. Di film Identitas juga. Identitas itu saya penjaga kamar mayat, anaknya jadi orang tuanya ini PKI yang dibunuh depan mata dia waktu dia kecil. Jadi punya latar belakang masa lalu yang suram sehingga pancaran ekspresinya tuh ya nggak sama seperti orang biasa pada umumnya. Cuma menciptakan itu kan Susah. nggak ada contohnya. Iya. Jadi piye gitu. Ya jadi ya mencari cara lah ya. Berdasarkan buku lah, mencari. Jadi latar belakang situasi yang saya pelajari. Nah, udah akhirnya karena nggak ada tokoh yang ditiru ya sudahlah, ngarang sendiri. Kacamata minus, bel gitu. Saya kebetulan punya tukang gigi langganan. Tukang gigi langganan itu bisa dipesan. Saya mau dong yang tonggosnya 2 cm gitu. Dia bisa bikin itu, bikin. Jadi saya tonggos. Meter itu. Terus udah tinggal ditambahin ekspresi yang lain. Saya balik ke kantor sutradaranya, bilang gimana? Wah oke, setuju. Nah, udah. Main. Jadi kadang-kadang ada hal-hal begitu. Itu Tio Slavski. Ya, dan kalau nggak salah itu yang film Identitas Mas Tio dapat. Aku dapat piala juga. Citra gitu. ya. Citra. Untuk peran aktor terbaik Iya, ya. aktor terbaik. Luar biasa. berarti udah 2 piala Citra nih ya. Selain Citra lagu, 2 ya. lagu untuk Seruni sama Iya. yang Identitas ya. Kalau Indonesia Movie Award 8 ya kalau nggak salah. 8. Ada 8 piala. Sampai nggak inget sebelah. Coba gak inget. Saya taruh di rumah Mas. Saya deretin gitu. Kita buat main bowling Mas. Tapi dari sekian penghargaan Enggak, karena ketika itu saya boleh menyadari bahwa ini untuk apa sih sebenarnya ini loh. Iya. Sampai suatu ketika saya waktu menang Identitas itu setelah selesai, kan biasanya kalau pemenang tuh dibawa ke belakang panggung diwawancara kan. Diwawancara, wartawan semua. Gimana Mas kesan-kesannya? Saya bilang saya sedih. Kok sedih? Sedih masih ada pertanyaan bodoh kayak pertanyaanmu. Saya bilang. Tanya kok kesan-kesan. Ini saya kasih catatan buat kalian ya. Ini kalau panitia FFI kalau mau memberi penghargaan itu mbok penghargaan yang menghargai. Ini kaleng. Sentil. Selenteng kaleng kan? Kaleng loh nih. Kalau Oscar tuh bisa disimpan tuh menjadi investasi bisa dijual 1 hari itu ada nilainya. Ini apa? Kalau nggak percaya tak banting. Kontak. Nah kaleng tuh. Sampai se ekstrim itu Mas tuh. Kayaknya abis itu aku dimusuhin banyak produser deh. Agak-agak libur beberapa waktu main film. Nah, cuman aku tertarik nih sama Mas Tio. Jadi kalau buat Mas Tio ini kan banyak orang yang bilang kalau mendapat penghargaan itu udahlah bisa dibilang barometernya dia untuk mencapai kesuksesan. Nah, kalau Ya. Mas Tio sendiri itu dari mana? Kesuksesan Mas Tio sendiri dalam Buat saya penghargaan itu titik ukur untuk bisa naikin harga Mas. Jadi kalau dapat piala itu biasanya terus penawaran bisa lebih tinggi. Pengalamanku. gitu. Naikin rating. Naikin harga lah dari sekian. Mereka kan udah punya tuh. Udah punya rate-nya lah. A, B, C itu sekian. Dan biasanya kalau habis dapat piala tuh nggak jauh dari situ udah naik tuh grade-nya tuh. Biasanya gitu. Gitu ya. Dan saya punya tabungan nih tahun ini 2 film.
Kan produksi sekarang kebanyakan horor toh, horor. Nah, ada film drama yang bagus-bagus. Iya. Ini ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, ini pertanyaan lagi nih, Mas. Ya. Orang Sulawesi. Ini semua. Ngomong. Om Tio umur berapa mulai bermain film Om Tio? 24 kalau nggak ada salah. 24 ya, berarti kena udah lebih dua periode dapat A3 apa itu? Ya, 3 zaman lah bisa dibilang lah, Ya. atau 2 zaman lah. Kecil belum ya, kecil ya. Zaman. Ada nggak perbedaan tawaran peran untuk Om Tio dari 24 sampai sekarang umur sekarang lah katakan ya. Katakanlah 24 sampai 35 kan seluruh badan masih dilihat dalam casting. Udah 40 ke atas biasanya setengah badan atas doang yang dilihat kan gitu. Ada nggak perbedaan tawaran peran? Nah, prosesnya kalau saya itu dulu kan nggak milih sikat semua yang ada. Kan baru mulai kan, jadi nggak milih sikat. Tapi ketika sudah dibebani dengan predikat, ada penghargaan dan lain-lain, kemudian mulai picky. Setelah picky, itu eranya peran yang memilih saya nggak milih peran. Perannya memilih saya, jadi yang datang selalu bukan peran yang mudah, yang biasanya memang spesifik. Udah dari penulis skenario-nya di kepalanya udah muka aku gitu biasanya gitu. Itu kalau udah kayak gitu udah terjebak ya. Terjebak. Cari pemain lain setengah mati lah pasti. Karena figurnya udah itu kan. Waktu aku main di film Surat dari Praha, garapannya Visinema tuh ya Angga sama Glenn Fredly almarhum waktu itu. Tokohnya itu kan bapak-bapak yang sudah lama tinggal di Praha, tidak bisa pulang dan lain-lain. Dan usia mereka rata-rata di atas 70 ya. Saya riset gitu, saya baca. Kemudian harus menyesuaikan usia dan segala macam latar belakangnya lah. Saya mempelajari itu sampai saya pergi ke Praha, berkenal dengan mereka, evaluasi apa segala macam yang ada. Kemudian bisalah saya jalani dengan baik ya. Karena di Festival Umar Ismail dapat penghargaan juga itu. Cuman tingkat kesulitannya waktu itu kan ada beberapa scene yang saya waktu itu pikir nggak mungkin saya bisa lalui dengan baik. Karena berbahasa Cekoslovakia. Waktu itu saya harus monolog sepanjang jalan di Praha itu berdialog dengan anjing. Menceritakan masa lalu saya, bicara mengenai politik Indonesia, bicara mengenai nuklir dan lain-lain. Sulitlah dialognya itu. Dalam bahasa Ceko pula. Ini mesti cari akal, tapi itu harus ada scene-nya. Nggak boleh nggak ada. Piye caranya? Saya punya anjing kan, anjingnya pun namanya nama Ceko. Terus saya bilang sama sutradaranya, boleh nggak anjingnya saya ganti namanya? Oh ya nggak apa-apa. Karena saya orang Jawa ceritanya. Anjingnya tak ganti namanya, jadi Bagong. Bagong gitu. Karena namanya Bagong, ya dialogku Jawa dong. Ya. Loh. Ini nggak disadari apa saudara awalnya ya. Lolos aku adegan itu kan. Karena bicara Shakespeare dalam bahasa Jawa bicara. Nah, udah aman. Hanya satu kali di tempat operet itu saya mesti berbahasa Ceko. Ya 3-4 kalimat lah. Bisa. Satu lagi yang paling sulit ketika saya menjadi Soekarno. Soekarno ini, dan saya mesti pidato 1 Juni 1945. The whole thing yang kalau dibukukan itu di buku kalau bukunya 4,5 gitu ya, itu ada 5 halaman. Mesti hafal semua itu. Dan di tengah-tengah pidato dia yang up and down emosinya, tergantung kalimat dan dinamikanya apa yang dia mau sampaikan, ada sempalan-sempalan bahasa Jerman, Rusia,
Inggris, Perancis, Belanda, Cina. Soekarno yang ngomong. Itu, aduh. Dan waktu itu saya masih menggemari kenakalan remaja. Masih menggunakan narkoba dan lain-lain. Jadi nggak sanggup. Terus saya minta sama saudaranya, tunggu deh, saya minta waktu seminggu. Kemudian saya berhenti total, nggak pakai dulu. Karena dulu kan harus tiap hari kan. Saya berhenti total. 2 hari itu sambil, kalau nggak syuting saya tidur. Kalau udah mau take baru saya bangun. Tapi itu mau hafalnya perjalanan 1 bulan. Dan waktu saya lagi di Singapura, karena nemenin istri saya cancer waktu itu kan. Di sana, jadi belajarnya tuh di sana. Menghafalnya. Dan setelah berhenti dulu, baru bisa. Baru cetol gitu ngomongnya. What is eine Nation? Gitu. Eine Nation is Gemeinschaft, Charakter Gemeinschaft. Ah gitu loh. Itu yang bahasa Jermannya. Belum yang masuk dan lain-lain. Itu menurutku pengalaman aktor yang luar biasa. Itu makan waktu berapa lama sampai bisa ceto itu tadi Mas Tio? Latihannya sebulan saya. Sebulan. Dan itu terjadi karena saya dendam, Mas. Jadi saya pernah mencoba menawarkan diri saya main jadi Soekarno. Yang usianya Soekarno pada waktu itu umurnya 38, waktu masih di ND. Jadi ada film judulnya Ketika Bung di ND. Aku ngelamar jadi Soekarno, gak diterima. Karena nggak mungkin lah om udah waktu itu umurku 45 waktu itu. Dibilang udah nggak kelihatan kayak umur 38, nggak mungkin. Wah kesel banget aku. Oke. Tapi aku tetap main di film itu. Jadi pelaut yang berkawan dengan Soekarno lah. Yang jadi Soekarno waktu itu Baim Wong akhirnya dipilih. Bikinlah film itu kan, udah selesai. Begitu udah selesai filmnya, dubbing. Kok di dubbing saya bilang? Suaranya Baim kurang tepat karena terlalu cempreng. Terus jadi the whole film suara Soekarno suara aku. Pidatonya apa semuanya. Aku kasihan sama Baim ya kan. Kalau gitu festival kan nggak bisa ikut ya kalau kan di dubbing. Ya ya dengan segala hormat, bukan maksud mau ini, tapi ya akhirnya ya Baim legowo lah. Ini film. Nah dari situ saya dendam nanti loh. Ini Pancasila Cita-Cita dan Realita itu bikinanku sama almarhum Dino Sarunggalo. Berdua aja kita bikin. Ayo kita bikin film. Tapi isinya pidato tak. Gak apa-apa. Oh, bikin lama Yudi Datau itu bertiga. Bikin jadi itu film. Itu jadi sutradara yang ketika Bung Indi itu tarik. Duduk sini loh. Nonton. Tuh Soekarno umur 40. Sepanjang film cuma ada mukanya Soekarno aja. Pidato. Itu film isinya pidato tak. Di Google ada Pak. Pancasila Cita-Cita dan Realita, lihat aja. Durasinya berapa lama itu? 1 jam 10 menit. Pidato toh itu? Pidato dong. Close up? Ya panjang ada close up. Tapi pidato. Dan waktu sempat diputar di gedung di IPB, Mbak Mega datang, Guruh datang, keluarga Bung Karno datang langsung. Pak Tri Sutrisno datang. Ya semua apresiasi. Apresiasi lah. Artinya ada apresiasi dari pihak keluarga sudah mendekati banget dengan karakter yang diperankan ini. Ya, alhamdulillah. Dan lucu karena film tuh saya jadi mengerti Pak Karno dan Pak Harto tuh ketawanya sama. Jenis ketawanya tuh vibrasinya sama. Kayak gitu tuh ketawanya sama ketawanya. Dan saya riset mengenai siapa Soekarno itu panjang dalam lebar sampai ke Leiden itu. Gitu ya. Ya. Wah, luar biasa pendalaman perannya. Oke. Iya. Ada pertanyaan lagi. Belum selesai. Belum selesai ya? Selanjutnya, Om Tio, dari sekian banyak peran yang pernah dimainkan Om Tio, mana Om Tio pernah merasa gagal menurut versinya Om Tio? Menurut versinya Om Tio ya, mungkin secara pasar berhasil. Tapi secara peran atau secara akting, gagal sebenarnya. Hampir nggak ada ya Mas. Karena gini, kalau di era 80-an sebelumnya, kita nggak bisa ngelihat monitor kan, nggak ada monitor film kan.
jadi nggak bisa ngeliat hasil. Tapi kalau setelah era digital selalu bisa lihat hasilnya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang, aku bisa minta ulang tuh. Ulang, kurang nih. Gitu. Tapi jarang sih aku minta begitu tuh jarang. Karena aku percaya keputusan sutradara ketika dia sudah bilang cek file, artinya udah hampir betul nih. Kalau ada yang teriak files good, berarti udah oke, udah pasrah. Kalau merasa gagal, enggak ada ya, belum. Karena aku persiapannya untuk menjadi karakter yang mau tak bawain itu panjang lebar mas. Panjang lebar, aku bisa riset tuh bisa 2 bulan sendiri gitu. Kalau yang betul-betul, oh ini harus mainnya dengan baik kayak tokoh Gajah Mada waktu itu ya. Gajah Mada itu, itu juga luar biasa. Sampai pada keyakinan bahwa Gajah Mada yang aku perani itu Gajah Mada yang usianya sudah mau meninggalkan Majapahit waktu itu, udah mau terakhir, jadi udah agak tua, rambutnya panjang, tapi masih bidang badannya. Itu latihan bodybuildingnya aja 2,5 bulan lebih itu, hanya untuk membuat penonton percaya kalau aku jalan, wah ini benar Gajah Mada ini. Tapi sulit juga ya, itu artinya kan Mas Tio tahu Gajah Mada hanya sekedar dari literasi atau apa, Iya. tapi kan karakter ataupun suara, jenis suaranya pun Ada mas satu patung Gajah Mada di gua apa gitu di Surabaya ya, itu yang tak jadiin acuan. Aku tak bikin perangaiku persis seperti patung itu. Ada tuh di gua apa saya lupa. Itu mirip aku patungnya. Maksudnya aku memiripkan diri seperti itu. Iya. Kalau di YouTube bisa kayak itu trailer Barakati ada itu. Oke. Trailer Barakati. Boleh nanya ini? Boleh. Om Tio, sekarang aku masuk ke stereotype. Ya kan aktor-aktor seperti Om Tio, ya kalau kita bermain dalam 1-2 film itu nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau seperti Om Tio kan bermain dari sekian puluh film misalnya, satu peran tuh bisa di 3-4 film, mungkin jadi ayah misalnya kan 4 jadi ayah. Tapi kan gimana tuh menghadapi kadang-kadang kan stereotip ya, kita mau bahkan aktor ayah sekali kebawa terus nih di peran film. Gimana cara menyiasatinya untuk Om Tio? Aku biasanya tidak menerima satu type yang sama dalam kurun waktu yang sama. Oh. Misalnya dalam setahun ini aku udah tahu nih, oh tahun ini aku main. Kalau horor kita nggak bisa ngeliat itu. Horor sikat nggak ada urusan itu. Film ya bukan menyepelekan, tetapi satu itu film yang penonton juga nontonnya nggak serius gitu loh. Asal dapat takutnya selesai. Itu nggak. Tapi kalau drama biasanya aku membatasi. Sering jadi tokoh ayah, tapi selalu yang datang ke saya tuh tokoh bapak yang gak biasa. Ya bapak yang mukulin anaknya, bapak yang kalem-kalem aja jarang. Ada sih, cuma beberapa gitu. Kalau sinetron aku jarang terima. Sinetron jarang terima. Jadi kurun waktu ya, jadi 2 peran yang sama tuh kurun waktu tuh nggak diterima ya, supaya untuk menghindari stereotip itu ya. Iya. Tapi sekarang kan kebanyakan kalau tokoh bapak itu sekarang mulai banyak yang udah main deh om jadi tokoh bapak. Kalau jadi gini, kalau ngeliat skenario itu aku gini, ada caranya, Tio Slavski itu punya caranya. 100 halaman. Kalau tokohnya hanya ada di 1/4 depan, saya nggak ambil. Kalau hanya di tengah, saya nggak ambil. Tapi cuman 1/5 depan, 1/5 tengah, 1/5 itu saya ambil. Ada di 3 titik penting depan, tengah, dan akhir, itu ambil. Karena penonton akan mengingat itu. Kalau cuma depan aja, melewat itu. Tapi ada yang depan aja menentukan jalan cerita itu tak ambil. Coba diterima ya. Depan aja, di belakang ada lagi.
Tapi diomongin terus, jadi bahan omongan di film itu. Gimana menentukan jalan cerita? Kita ambil. Kayak yang baru nih Gundik tuh gitu. Cuma 2 scene di depan. Tapi jadi omongan terus sampai ke belakang. Terus ada flashback juga mungkin ya? Enggak juga. Enggak ya. Karena nggak ada peran kecil, nggak ada peran besar. Peran kecil dimainkan sama aktor besar jadi besar. Peran besar dimainin sama aktor kecil yang nggak jadi apa-apa. Apocalypse Now, Marlon Brando main cuma muncul cuma berapa detik, ini doang. Tapi dampaknya kan luar biasa. Sudah ada yang seperti itu. Itu di adegan akhir kan kalau nggak salah Marlon Brando. Iya. Iya kan. Artinya memang dari awal dibicarakan terus kan terus nongol itu karakternya kan. Iya, Apocalypse Now. Iya, Apocalypse Now itu ya. Indonesia belum berani bikin film kayak gitu kayaknya. Iya. Tipikal. Pasti ada bikin. Bikin dong. Nanti. Ada. Saya punya buku judulnya Bui. Bui. Oh, Bui. Ya, penjara ya. Ya. Di Gramedia itu. Tadi saya mau bawa lupa, taruh di satu. Itu nanti akan bikin film. Tapi buku itu kemudian hampir ditarik dari peredaran kemarin nggak jadi karena podcastnya Deddy Kobuzer sama Uya Kuya, kemudian saya diintervensi sama salah satu instansi itu ya lucu sih. Gimana? Nah, pertanyaan lagi nih. Monggo, Mbak. Eski. Mas Tio mau nanya, dari pengalaman main film paling berkesan kerjasamanya dengan sutradara siapa? Eros Jarot. Oh. Eros Jarot itu cuma 2 kali bikin film. Satu Cut Nyadin, satu Lastri. Cut Nyadin terjadi tayang bertahun-tahun dengan perjuangan yang sangat luar biasa, kemudian film itu menjadi fenomenal pada masanya. Satu lagi Lastri cuma sempat syuting 1 hari terus nggak dibikin lagi. Aku main dan sempat disutradari oleh Mas Eros, makanya kita seperti saudara. Dan dari sejumlah pengalaman saya bermain film di industri film nasional selama 40 tahun ini, saya tidak pernah bertemu sutradara yang geblek Mas Eros. Artinya sengehe dia, sedahsyat beliau lah. Karena dia aktor juga. Mas Eros di Jerman dulu belajar film, majornya aktor. Iya, aktor ini Mas Eros. Dan dia punya metode yang sampai hari ini sering saya ikuti untuk mencapai emosi yang diinginkan oleh pemain gitu. Kalau saya ngajar tuh salah satunya ilmunya Mas Eros, saya selalu bawa-bawa ya, apa yang diajarkan Mas Eros. Luar biasa kan. Kalau saya syuting cuma 1 hari sama dia. Kalau pasangan main misalnya sesama aktor atau aktris siapa yang paling Mas Tio seneng bekerjasama di dalam film ya? Hampir semua sih suka ya, tapi ya yang buat saya sebentar lagi nih sama Merem Belina nih. Ini kemarin kita sudah reading dan saya melihat ini bukan aktor biasa-biasa ini. Ya. Kalau yang lain saya, Deddy Miswar. Deddy Miswar. El Manik juga. Wah, aktor-aktor kawakan semua ya? Jadi saya pernah main bareng sama El Manik sama Deddy Miswar. Itu sableng sih. Sorry, kalau dengan sesama pemain ya, dengan sesama aktor gitu, ada nggak sih kadang-kadang ketidakcocokan mungkin di dalam proses pembuatan film itu ada nggak sih Mas? Saya nggak pernah ngalami secara pribadi ya. Tapi kalau terkait sama pekerjaan sih, kalau di level kita ini udah yang ya memahami lah satu sama lain. Bukannya nggak ada aktor yang maunya lebih gitu, banyak yang begitu ya. Tapi kita memahami aja. Mensikapinya gimana Mas?
kalau kayak gitu. Pernah nggak sih gedek juga sama satu orang? Ini gimana sih gitu? Mungkin retake karena Kalau aku sih aku tak ketawain aja mbak. gitu. Kalau saya ketawain aja. Ya udah, ada aktor artis yang begini. Dia ngatur angle. Tolong dong jangan dari situ angle dari sini. Aku lebih bagus dari sini kan. Ya. Lu kalau nggak punya kesabaran ketok kalian. Tapi ini bukan artis yang nggak punya nama gitu kan ya. Tapi dia bisa mengatur angle. Sama kadang-kadang suka ngatur tempo. Tunggu. Kasih gua 10 detik untuk ngeluarin air mata, keren banget. Ini gue dia. Oke, ready. Gua nangis gitu. Ada yang begitu, tapi ya silahkan aja. Kalau saya ya. Kalau tak kasih tanggapan yang ngena ke perasaannya dia, kacau nanti. Saya lebih memikirkan bagaimana tim ini bisa berjalan dengan baik dan selesai dengan cepat daripada menjadi masalah berat. Karena sudah ada contohnya. Ada pemain yang begitu juga yang seperti Mbak Naya. Wah, nggak terima dengan keadaan itu. Akhirnya jadi berlarut-larut. Ada juga artis yang itu yang ngatur sutradara itu ada. Banyak. Ada. Kan gini aja, ini kan cerita, jadi dia tiba-tiba dia menjadi sutradara. Itu kalau sutradaranya nggak punya wibawa ya gitu, dilindas. Ada yang gitu. Ada hal seperti itu ya? Ada. Dan itu istri saudara kan? Hah? Bukan istri saudara kan? Bukan. Ada istri sutradara yang ditindas oleh itu. Ditindas sama sutradara sendiri. Ikut campur. Ada yang gitu. Begitu ya? Udah kamu diam aja, kamu gak ngerti apa-apa, duduk situ aja kan. Sok-sok ikut campur, ada yang begitu. Aduh. Terus? Mana pertanyaan lagi? Terakhir dari saya. Boleh. Ini mungkin agak sedikit sensitif. Theology. Ajaran teologi itu pasti bicara ajaran ideal. Ya mungkin Mas Tio sebagai salah satu dari insan perfilman, menurut Mas Tio, autokritik terhadap perfilman Indonesia dipandang dari sudut teologi apa tuh? Kita kekurangan penulis, Mas. Penulis tuh, kurang banyak lah ya. Kedua, kritikus film. Kritikus film tuh hampir punah sekarang ini, nggak ada. Ada di jagat online aja, itu pun kita nggak tahu kapasitasnya. Orang-orang seperti Marcelli, orang-orang seperti Radar Pancadana zaman dulu ya, budaya-budayawan itu udah nggak ada lagi yang menulis mengenai review film dengan kritik yang betul-betul membuat pembacanya mengerti dan bukan menyalahkan tapi membangun. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kita rindu, menurut saya kritik itu mestinya tetap ada. Itu sudah jarang ada, bahkan tidak ada. Dan penulis cerita zaman sekarang ini pikniknya kurang jauh. Pikniknya kurang jauh. Mungkin sekolahnya cukup tapi pikniknya kurang jauh aja kan. Sekolahnya kurang jauh aja. Iya, sekolahnya kurang jauh. Musik Ceko ya? Udah loh, kadang-kadang padahal sekarang kan sebetulnya untuk to get the information itu lebih mudah dari zaman dulu ya, Google dan lain-lain. Cuma mungkin kita harus lebih picky lah memilihnya ya. Cuma menyatukan nyaringnya ya. Ya. Ada penulis-penulis yang bicara mengenai rumah sakit, mengenai penyakit tapi nggak detail, sehingga ya saya punya tim yang kebetulan kalau saya dapat skenario tuh saya lempar ke tim ini, anak-anak muda, untuk mereka baca, terus mereka kasih masukan ke sini, kira-kira karakter ini di mana kekurangannya. Jadi setiap syuting kalau saya harus jadi acting coachnya, saya punya bahan, saya punya tim sendiri. Gitu. Pertanyaan lanjutannya, kenapa yang tadi seperti Om Tio bilang kekurangan penulis sekarang kurang piknik? Kenapa bisa lolos ke dunia perfilman Indonesia? Yang nggak ada kuratornya, Mas. Udah nggak ada kuratornya. Produser, ya itu karena nggak ada
di festival film tuh sekarang nggak tajam gitu loh, nggak tajam dan nggak beda lah. Tapi masih ada kan kategori penulis skenario. Saya nggak tahu sekarang kayaknya, I don't know. Oh gitu. Iya. Jadi Kurator, menarik tadi. Enggak. Karena gini, syaratnya film menjadi bagus itu 3. Oke. 1, ceritanya mesti bagus. 2, ceritanya mesti bagus. 3, ceritanya mesti bagus. Ceritanya mesti bagus. Jadi kalau nggak bagus ya mana bisa jadi film yang bagus itu. Bagus itu banyak dimensinya kan. Iya. Terus Om Tio melakukan itu juga, kurasi terhadap tawaran masuk cerita film untuk menerima atau tidak peran ini. Saya biasanya kan ditawari itu mereka memberikan sinopsis dan karakter. Dari situ saya analisa, kemudian menarik, saya tertarik gitu, baru. Nanti kalau skenario datang, biasanya saya baca tiga kali. Tapi mungkin ada pesan-pesan atau yang mau disampaikan ke podcast ini, terutama bagi para Ya. Krois untuk yang terakhir ini aja. Kalau ada Gen Z yang nonton, Gen Z ya, khususnya Gen Z ya. Jadi jangan banyak bacot, banyak baca aja ya, banyak baca, jangan banyak bacot. Itu buat Gen Z. Khusus buat anak-anakku juga itu rata-rata Gen Z kan. Gitu ya. Oke, waduh kalau gitu terima kasih banget ya Mas Tio sudah datang. Kita salaman dulu. makasih, Ya, oke. Kalau gitu ingat share, like, komen dan subscribe. Sampai di episode mendatang kita akan ketemu lagi. Oke? Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye.